Shalom, selamat pagi. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Adalah kesempatan hidup ini sungguh melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saudara-saudara, rencana kita dalam ibadah minggu ini, tapi ternyata harus tertunda lagi. Tetapi tidak menjadi masalah, firman Tuhan tetap berjalan dan kita akan dengar bersama-sama melalui mimbar gereja GB Galilea pada hari ini. Kita bersama-sama ingin memperhatikan firman Tuhan antara penjara dan kebebasan. Dan ini adalah suatu peristiwa yang berat, tetapi ini terjadi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-12, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kalau Anda ingin melihat lebih jauh, silakan baca sampai selesai. Tetapi kita bersama-sama ingin membahas bersama bahwa sesungguhnya sama halnya seperti Petrus. Kita sekarang sedang terkurung di dalam penjara. Berita yang terus kuat terdengar sampai saat sekarang ini adalah kita dikepung oleh virus COVID-19 yang belum selesai. Di mana dia? Dia sedang melayang-layang di udara. Dia sedang berada di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah saudara. Dan dia sedang mengintai, mencari mangsa. Dan siapa yang lalai akan menjadi korban maut
dan kita disambarnya habis. Ini menjadi persoalan bangsa dan ini menjadi persoalan dunia. Tidak ada atau yang ada belum mampu untuk mengalahkannya. Negara Amerika, negara yang superpower, bahkan sekarang menjadi korban yang paling besar dari COVID Corona ini, dan banyak yang meninggal. Senjata berat, bom nuklir, pesawat terbang, kapal selam, kapal jelajah, kapal induk, senjata mesiu yang bagaimana? Kosong, tidak dapat digunakan. Ya, saudara-saudara, Amerika tidak mampu untuk membasminya. Kita sekarang sedang terpenjara di rumah kita sendiri. Banyak orang sedang meradang, banyak orang sedang mengeluh, yang mengingat kenangan-kenangan lama yang memenjarakan kehidupan kita. Dulu tidak seperti ini. Mau pergi kemana bebas. Mau ke restoran, mau ke kubur, mau ke tempat piknik, mau ke mall, mau kemana saja. Tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang merintangi. Tetapi sekarang ini semuanya terbatas dan tidak dapat bergerak dengan bebas. Saudara-saudara, tidak aneh kalau ada orang jahat di penjara. Tetapi aneh kalau ada orang baik itu di penjara. Kalau saudara melihat ada pencuri, ada pembunuh, ada pembegal, ada penipu, ada korupsi, ada yang mau perbuatan makar, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan terdeteksi. Mereka akan ditangkap dan mereka akan dihadapkan kepada pengadilan. Karena ada peraturannya, ada undang-undangnya. Itu tidak aneh. Tetapi yang ini lebih aneh lagi. Yaitu kita dipenjara di rumah sendiri. Karena virus corona tersebut. Wajib menjalankan protokol kesehatan, tinggal di rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan bersih. Dan kemudian harus mewaspadai, meninggalkan kelompok, rombongan-rombongan atau kumpulan-kumpulan. Dan itulah yang membatasi semua gerak kita saat ini. Disusul rencana aturan-aturan normal baru menggantikan normal yang lama. Segala gerak serba kaku, seolah saling curiga, mulut ditutup dengan masker, kita curiga kepada yang lain. Dia bawa virus atau saya yang membawa bencana. Hubungan sosial yang normal tidak ada lagi. Jabat tangan diganti dengan acungan tangan. Cium pipi kiri, pipi kanan sudah tidak bisa lagi terhalang, ditutup oleh penghalang yang menutupi kita. Wajah cantik tak terlihat lagi. Semua serba tertutup. Inilah yang terjadi saat ini. Ini adalah protokol kesehatan yang sedang dan harus dijalani. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah ini. Ada orang yang benar, tetapi ditangkap, dipenjara, dibelenggu, dijaga ketat,
atas perintah seorang raja yang bernama Raja Herodes. Siapakah dia? Ia adalah Petrus, Rasul Tuhan yang dipilih menjadi muridnya. Kenapa Herodes begitu takut? Sebab Petrus dianggap orang yang aneh. Anehnya apa? Aneh karena orang ini membawa satu perbuatan-perbuatan yang ajaib. Orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang dirasuk setan bisa dibebaskan. Dan Herodes takut bersama dengan orang-orang Yahudi di sekitarnya. Siapa gerangan yang ada di dalam dia? Apakah dia setan? Apakah ada roh Belzebul? Apakah ada roh Tuhan di dalamnya? Mereka takut. Oleh karena itu, Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara untuk diadili dan kemudian dibunuh. Gampang sekali. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepada Yesus itu mempunyai kuasa lebih besar di dalam dirinya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita adalah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara-saudara, ternyata benar. Petrus yang dimasukkan ke dalam penjara, yang dijaga 4 regu, 4 kali 4, 16 orang, ya diikat di dalam satu ruangan, dirantai dengan 2 tentara di kanan kirinya. Pintu-pintu tertutup rapat, pintu gerbang dirantai, digembok, dijaga, dan istimewa. Tetapi Petrus bebas. Bukan oleh tentara, bukan oleh tenaga lain, tetapi oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang membebaskan Petrus, yang sesungguhnya dia adalah orang biasa, tanpa daya, tanpa ada kekuatan apa-apa. Tetapi karena ada Allah di dalam dirinya, itulah kekuatan yang luar biasa. Dengan senyap, dengan tenang, dengan diam. Barangkali semua tertidur, itu tentara. Tiba-tiba pintu semuanya terbuka. Dan malaikat itu mengantarnya sampai keluar pintu gerbang. Dan Petrus berjalan menuju ke tempat persekutuan Maria, yang di sana mereka banyak orang sedang berdoa secara khusus untuk Petrus yang ditangkap dan dimasukkan penjara. Aman, mereka di sana. Tetapi apakah Petrus sudah selesai tugasnya sampai di situ? Ternyata tidak. Petrus masih mempunyai tugas yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk melengkapi perjuangannya. Dan ia harus menjalankan tugasnya, pergi ke rumah. Kabar baik yang telah dikabarkannya di Yerusalem menggemparkan seluruh negeri. Dan ternyata di situ kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menguasai pekerjaannya. Petrus berkhotbah berkobar-kobar, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Saudara-saudara, kita melihat bahwa sekali khotbah 3.000 orang Yahudi bertobat dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa lain, Petrus berkhotbah bersama dengan Yohanes di Yerusalem. 5.000 orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Inilah berita dahsyat yang menggemparkan Yerusalem.
Saudara-saudara, di saat-saat dia berada di dalam pengejaran, ia berada di tempat saudara-saudaranya seiman, dan dia dianjurkan agar ia keluar dari Roma supaya beristirahat karena sudah tua. Ia mau pergi ke pinggiran kota, tetapi ternyata di tengah perjalanan dia bertemu dengan Yesus, Tuhannya. Dan dia bertanya, "Wo vadis Domine?" Mau kemana Tuhanku? Tuhan Yesus menjawab, "Iterum Roma venio crucifixi." Aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Petrus menangis menepuk dada. Kembali ia ke Roma. Dan dalam sejarah mati di sana. Disalib dengan kepala dibalik di bawah. Mati menjadi martir. Dan itulah berita yang menjadi berita gempar sepanjang masa. Saudara-saudara, pesan ini sebetulnya harus menjadi catatan kita semua. Yang pertama adalah kita harus waspada secara jasmani. Harus menjaga diri, harus hati-hati, jangan meremehkan tentang protokol kesehatan. Ayo kita jalankan. Gunakan masker, cuci tangan, dan lakukan dengan tertib apa yang diperintahkan di dalam aturan supaya semuanya kita dapat berjalan dengan baik. Jaga tubuh kita dengan kesehatan supaya semuanya kita dapat nikmati hidup bersama-sama di dalam persekutuan. Yang kedua, secara rohani. Pada saat-saat ini sudah tidak mampu. Pada saat kita mau menjelang tidur, tidurlah. Sertailah dengan doa. Tuhan, saya mau tidur malam ini. Tidur. Tenang. Jangan takut, jangan khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam ayat bahwa Tuhan akan memagari sekeliling kita. Tidak akan ada yang menjamah kita. Dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13 juga demikian. Dan yang ketiga adalah bersiaplah selalu dengan iman dan doa. Iman itu adalah dasar, tameng, penghalang, pengokoh, penguat kehidupan rohani kita. Percaya saja, beriman saja, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan terus berdoa. Berdoa adalah berkata-kata dengan Tuhan, dengan segala kemampuan kita. Tuhan melihat, mengerti, sampai ke dalam dasar hati kita. Tunggu dengan sabar, maka kebebasan akan segera tiba bagi orang-orang yang percaya. Kita percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maju terus bersama Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan atas kami semuanya. Tuhan, kerinduan kami untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Tetapi ternyata waktu masih belum Tuhan izinkan. Kami harus tetap terpenjara di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tidak akan berontak. Kami tidak akan lari. Kami akan tetap menjalani semuanya dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Sebab kami tidak berpisah dengan Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kuatkan kami semua Bapa, teguhkan hati kami, teguhkan tubuh kami, sehatkan kami semua, supaya kami boleh suatu saat berkumpul kembali bersama-sama. Kami percaya Engkau akan menghapuskan roh-roh yang berada di sekeliling kita, roh corona dan semua penyakit, supaya kami boleh berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Turunlah kiranya berkat-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing.
kasih dan sayang di Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.